Jadi memang ada perang pemikiran yang Barat gencarkan, yang menuntut umat itu harus memahami konsep mana yang bertentangan dengan syariat Islam, mana yang tidak. Itu yang harus kita pahami di tengah-tengah umat. Jadi di sisi lain juga kita harus ada upaya untuk apa? Untuk menampakkan pada umat segala bentuk rekayasa ide-ide yang datangnya dari Barat, gitu ya, susup yang masuk ke tubuh kaum muslimin, agar konsep batil itu lenyap dan kebenaran akan terjadi dan akan nampak di tengah kita umat Islam khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Megapolitan News Forum yang dicintai Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga kita bisa berada di waktu yang sangat mulia ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh ketakwaan selama Ramadan dan sesudah Ramadan. Alhamdulillah, di rubrik rumus kali ini yaitu Ruang Muslimah, kita akan bersama Ustadzah Ida Faridah Tobloni membincangkan tentang topik perdebatan terkait dengan pedoman pengaturan pengeras suara yang keluar dari masjid atau musola. Alhamdulillah, saya akan terlebih dahulu menyapa Ustadzah Ida. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bi khair, Ustadzah Lili sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik sahabat, sebelum kita memulai acara ini, demi keberkahan dan kelancaran acara ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah dan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, bersama Ustadzah Ida kita akan membicarakan topik yang terkait dengan pembahasan yang kembali ramai diperdebatkan di media TV maupun di media sosial terkait dengan adanya pedoman ya surat edaran nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pedoman pengaturan suara yang keluar dari pengeras suara di musola maupun di masjid, khususnya selama di bulan suci Ramadan kali ini. Dan jelang Ramadan tahun ini, Menteri Agama Yakut Khalil telah kembali mengeluarkan surat edaran nomor 1 tadi yang berisi tentang pedoman ibadah Ramadan 2024, dan tentu kita masih ingat ya Ustazah bahwa di tahun 2022 pun sudah ada surat edaran nomor 5 yang mengatur hal yang sama. Nah, saya akan bertanya kepada Ustazah terkait dengan hal ini, bagaimana pandangan Ustazah terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan di tahun ini. Dan kita mungkin tidak lupa bahwa hal seperti ini selalu dibahas setiap tahunnya. Bagaimana Ustazah? Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khair ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa berada di sini dalam rangka membicarakan hal ini seputar surat edaran yang berkaitan tentang pengaturan ataupun bagaimana tata cara pengeluaran speaker ya di masjid ataupun di musola yang baru saja kita dengar atau kita saksikan bersama-sama informasi itu ya Ustazah Lilis. Kalau menurut saya dengan adanya surat edaran itu memang artinya
kita melihat sebenarnya tidak produktif gitu. Tidak produktifnya dilihat dari mana? Karena terhadap kedamaian ini, umat ini jadi apa ya? Jadi kalau kita katakan jadi gaduh ya. Karena sudah seperti biasa dari zaman dahulu kita itu mendengarkan dari surau-surau, dari masjid-masjid, suara speaker ya, keras gitu ya. Kemudian juga bagaimana panggilan-panggilan azan yang begitu banyak dari musola-musola, dari masjid-masjid. Ketika ada surat edaran ini, seakan-akan jadi ada batasan, membatasi kita, membatasi khususnya kaum muslimin, di mana syiar itu jadi semakin hilang ya kalau menurut saya. Oke, mungkin bisa syiar itu tidak hanya melalui speaker, banyak media-media sosial gitu, tetapi dari dulu kita menyaksikan, waktu kita kecil mungkin kita merasakan begitu indahnya suasana Ramadan, kebahagiaan yang kita dapatkan pada saat ada panggilan sholat, kemudian tadarus dikumandangkan di luar gitu ya, sampai orang juga merasa bahagia gitu, ada rasa rindu suasana-suasana seperti itu, ada rasa kesenangan karena mereka tidak sepi gitu ya. Ramadan itu tidak sepi, Ustazah. Dan ini jika ada hal-hal seperti itu, menurut saya ini sangat tidak produktif dan menjadi membuat kegaduhan, ketidaknyamanan dalam arti ketidaknyamanan bagi kita kaum muslimin ya, yang memang sudah dari dulu itu kita mendengar suara syiar-syiar di Ramadan, tadarusan, sholat jamaah gitu ya, tarawih, witir, kan enak suasananya, begitu nyaman gitu. Tapi dengan adanya hal ini, sepertinya menurut saya ini menjadi sesuatu yang mengekang kaum muslimin khususnya, karena ada pembatasan. Ini yang sangat kita sayangkan itu, Ustazah Ninis. Baik Ustazah, artinya sebenarnya suara-suara yang keluar dari masjid atau surau ini sudah berlangsung sekian lama ya Ustazah, dan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Betul, dari dulu ya, kita suka Ustazah. sekali waktu kecil itu kan rame-rame ke masjid pada saat kita dengarkan ada panggilan untuk sholat, tarawih dan lain sebagainya. Anak-anak pun diedukasi dengan sangat mudah, mereka juga gembira. Sekarang itu jadi sangat apa ya, jauh mereka dari hal-hal yang membuat mereka semakin dekat dengan ajarannya, dengan syariatnya. Artinya gini, kalau kita lihat surat edaran ini, jadi karakter Ramadan tuh jadi akan hilang gitu Ustazah. Malah saya katakan ini semacam Islamofobia. Jadi ada membenci ajaran Islam gitu. Karena kalau dikatakan ini sudah dari dulu, kenapa baru sekarang atau dari tahun 2022 ya, kemudian diangkat lagi tahun 2024 berkaitan tentang surat edaran ini. Ini sangat tidak membuat kita nyaman itu Ustazah ya. Jadi kayak ada pengekangan terhadap suatu ajaran tertentu. Baik Ustazah, saya lanjutkan Ustazah. Menurut Ustazah, apa yang melatar belakangi pengaturan ini? Apakah ada kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari apa yang diaruskan, yaitu moderasi beragama? Ya, subhanallah. Kalau kita lihat ini kan memang dengan dalih toleransi ya. Kita tahu bagaimana moderasi beragama itu memang mereka berfokus kepada toleransi. Sebenarnya yang dimaksud toleransi itu kan adalah membiarkan untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita lihat dulu umat Islam dari dulu itu sudah mereka syiar melalui toa atau speaker gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang bukan baru. Kenapa hal ini jadi diperdebatkan? Apa yang menjadi masalahnya gitu? Bahkan yang banyak juga orang-orang yang non-muslim merasa senang ketika ada kumandang azan, kemudian ada suasana Ramadan, mereka jadi bisa bangun lebih pagi gitu ya, atau mungkin mereka juga jadi ramai. Ada juga yang merasa senang gitu dengan kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Jadi kalau menurut saya Ustazah Lilis, untuk hal seperti ini, toleransi sebenarnya dalam Islam pun kita juga memahami ya, kita juga punya toleransi. Kita juga tahu bagaimana kita tidak boleh mengotak-ngatik atau mengganggu ajaran lain yang mungkin yang sedang nyepi, yang sedang Natal, itu kita tidak mengganggu. Tapi kenapa sekarang
yang menjadi pembahasan itu ketika umat Islam ingin mensyiarkan agamanya, ketika umat Islam ingin meramaikan Ramadan yang dimana Rasulullah mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran, itu kan salah satunya gembira, kemudian semarak, gegap gempita, suasana-suasana itu dimunculkan. Kenapa itu dipermasalahkan ketika umat Islam ingin melaksanakan syariatnya? Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah toleransi yang sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah toleransi, berikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk bisa melaksanakan syariatnya. Oke lah, mungkin memang sudah diatur mana speaker dalam, mana speaker luar. Tapi sebenarnya hal seperti ini kenapa yang menjadi masalah itu diperdapatkan dari dulu pun tidak apa-apa gitu ya. Dari dulu kan tidak masalah. Apakah ada yang bermasalah gitu? Apakah di antara kita non muslim itu juga ada yang bermasalah? Nah, kalau bagi kita sendiri, kita menjalankan syariat kita. Ketika umat Islam itu senang dengan datangnya Ramadan, bahkan yang di Palestina sekalipun mereka itu dalam kondisi yang krisis pangan, kelaparan, kemudian juga dalam kondisi penjajahan, mereka menyemarakkan Ramadan dengan senang, riang gembira gitu ya, dengan melakukan edukasi kepada anak-anak. Ini bulan yang mulia, bulan yang berkah. Yuk kita semarakkan dengan banyaknya ibadah-ibadah yang diharuskan melalui pengeras-pengeras suara salah satunya. Jadi dikhawatirkan dikeluarkannya surat edaran ini, di mana di poin-poin tersebut selalu diulang kata-kata supaya kita bertoleransi terhadap kemajemukan. Jadi bisa jadi ada semacam tuduhan kepada kita manakala ada masjid-masjid yang menimbulkan suara yang mungkin ya dianggap tidak sesuai dengan aturan, maka dianggap tidak toleran, begitu ya Ustazah. Yang anehnya begini Ustazah Lilis, mengapa kita yang mayoritas muslim di Indonesia hal seperti ini menjadi dipermasalahkan? Bukankah selama ini juga toleransi itu sudah berjalan, sudah baik gitu ya? Artinya tadi sudah disebutkan mereka beribadah dalam ajaran mereka masing-masing, tidak masalah. Kenapa kita yang banyak mayoritas muslim untuk bisa menjalankan syariat ini dipermasalahkan? Dibuat aturan sedemikian rupa yang kalau menurut saya justru ada pengekangan terhadap ajaran kita. Jadi yang menjadi masalah, mengapa kita mayoritas muslim di sini justru hal yang seperti ini menjadi perdebatan gitu. Jadi kalau kita lihat bahwasanya tidak lain memang kalau ini ada krisis identitas juga ya Ustaz ya. Krisis identitas terhadap muslim maksud saya. Jadi kenapa ini bisa muncul? Karena sebenarnya tidak lain juga karena masifnya perang pemikiran yang ada di tengah-tengah kita. Sehingga umat muslim sendiri mempermasalahkan ini. Kan sebetulnya juga non-muslim juga tidak banyak mempermasalahkan. Kenapa justru ini dibuat surat edaran yang akhirnya membatasi gerak syiar kepada kaum muslimin? Baik Ustazah. Apakah dampak yang terjadi pada umat dengan adanya pengaturan ini Ustazah? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dampaknya tentu saja ini untuk syiar Islam itu semakin menurun. Jika ini memang dimasifkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat artinya kalau dibilang menurun, dengan selama ini suara-suara speaker keluar pun semakin berkurang, apalagi nanti ada pembatasan gitu ya Ustazah. Semakin menurun, ditambah untuk edukasi pendidikan agama terhadap anak-anak juga semakin sulit, semakin berkurang. Dulu kita rasakan waktu kita kecil ya, kalau saya masih kecil itu masih begitu senang sekali rame-rame ba'da maghrib kita langsung ke masjid panggilan. Itu karena kan ada suasana yang membuat anak-anak tuh senang, ayo kita jamaah tarawih, ayo kita senang. Itu kan karena ada panggilan. Walaupun sekarang panggilan itu tetap ada, tapi kemudian suaranya ada pengaturannya di dalam misalnya ya, ketika tadarusannya atau sholatnya, ini terasa sepi gitu, merasa akan lebih ya sepi banget ini Ramadan, sayang banget gitu. Beda sekali dengan suasana-suasana kita dulu. Kalau di kampung-kampung ini juga kayaknya tidak bisa untuk bisa diberlakukan ya, karena kalau di kampung itu kan memang masih sangat membutuhkan itu pengeras suara. Kalau tidak ada pengeras suara bisa didatangin itu, jangan-jangan pengeras suaranya rusak gitu ya, pengeras suaranya nggak berfungsi. Bahkan Masya Allah ketika
datangnya Ramadan, kemudian di ramenya pengeras-pengeras suara itu membuat kita semakin tersuasana, dengan semakin ada rasa ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Ya, tentunya surat edaran ini juga harus menjadi pertimbangan ya, karena tidak semua ya, tidak semua wilayah ya bisa diterapkan surat edaran ini ya. Apalagi tadi Ustazah sudah menjelaskan bagaimana suasana di kampung, yang mana bisa jadi mereka mayoritas Muslim ya. Mungkin berbeda jikalau di kota ya, bisa jadi ada semacam pengaturan, bukan pembatasan ya Ustazah. Mungkin ada pengaturan yang memang kita juga akui bersama. Mungkin ada yang perlu diatur tadi, mungkin speakernya rusak ya, diperhatikan gitu ya, atau diedukasi apabila memang suara muazzinnya kurang nyaman, suara pembaca atau yang mengumumkannya kurang nyaman, mungkin bisa diedukasi gitu ya Ustazah. Iya, tapi memang kalau kita lihat Ustazah Lilis terkait ini, memang Rasulullah jauh-jauh sudah menggambarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi saat ini, umat Islam saat ini, kita mayoritas Muslim, tapi sepertinya tidak punya kekuatan yang beliau sampaikan, seperti kita itu buih di lautan. Karena ketika sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit? Tidak, kita banyak, tapi kita itu menjadi santapan ataupun target daripada musuh-musuh Islam. Dengan jumlah yang banyak kita tidak punya kekuatan, dan itu faktornya memang karena salah satunya cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, pejabat-pejabat saat ini kenapa justru membahas ini gitu ya, yang sebenarnya kita tahu ini adalah syiar Islam yang harus ditumbuh-suburkan, dan ini juga memang kita tahu bersama tidak pernah ada yang namanya masalah yang cukup jadi membuat gaduh gitu ya, karena toleransi ini sudah berjalan lama. Yang tadi saya sebutkan, toleransi itu kan sebenarnya memberikan hak kepada penganutnya, penganut agama itu untuk menjalankan syariatnya. Agama kita Islam tidaklah dibatasi, itu hendaknya kan tidak dibatasi, tidak dikekang, dibiarkan, semestinya dibiarkan untuk hal yang seperti ini. Jadi kalau dampaknya ini sangat berpengaruh bagi kaum muslimin, tentu saja akan membuat ya semangat Ramadan akan semakin bisa jadi menurun gitu ya. Kan kalau kita dengarkan tadarusan dari speaker yang awalnya mungkin kita sambil kerja di rumah gitu ya, kita bisa dapat pahala juga mendengarkan. Ini hilang, nggak dapat gitu kalau ada pelarangan. Mungkin hanya sekitar di masjid aja yang mendapatkan, tapi kan yang di luar rumah, ibu-ibu rumah tangga apalagi bahkan bisa hafal Ustazah, karena sering dibacakan gitu ya. Itu sering kita dulu dengar ya di surau-surau atau mungkin di mana di masjid itu ada speaker yang dipakai menjelang sholat Jumat, itu kan ada pengajian, itu lama-lama kan terus dibaca, hafal. Anak-anak kita itu yang kita ingin juga seperti itu. Ini jadi akan lebih sulit buat untuk menguatkan pendidikan agama untuk anak-anak kita tentunya. Dalam artian untuk menyelamatkan juga generasi muslim kita ya Ustazah. Baik Ustazah, kita juga tidak ingin terus-menerus dicap atau dituduh tidak toleran gitu ya Ustazah. Baik Ustazah. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Ya, bismillah. Kalau dalam Islam itu sendiri kita tahu ya, yang namanya syiar itu kan harus digalakkan. Jadi kalau dalam sistem Islam, umat Islam itu menyambut Ramadan itu dengan tentu saja harus dengan gegap gembira, sebagaimana Rasulullah sampaikan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya ya dari api neraka. Bahkan kalau yang namanya jalan-jalan gitu ya menuju masjid, disapu-sapuin gitu ya. Zaman dulu kan begitu ya, dibersih-bersihin. Musola-musolanya juga dirapi-rapihkan. Penerangan-penerangan pun itu diperjelas gitu, lampu-lampu supaya memudahkan orang untuk beribadah dengan mudah gitu. Itu yang sebenarnya kalau dalam Islam itu syiar itu luar biasa. Harusnya memang itu yang harus dilakukan. Bahkan Rasulullah kan memerintahkan kita dari jauh-jauh hari berdoa ya. Sebelum Ramadan datang kan
minta keberkahan, sampaikan dengan bulan Ramadan gitu. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai Ramadan datang, kita senang. Harusnya kita bahagia. Umat Islam semestinya dengan datangnya bulan suci Ramadan gembira. Mereka bisa tarawih, mereka bisa baca Quran, mereka bisa beribadah yang banyak. Kan ini adalah bulan pelipat gandaan pahala. Dan sebenarnya ini kan hanya 1 bulan sekali gitu ya. Jadi apa yang membuat mengganggu? Ini tidak ada, hanya sebuah kalau kita katakan sebuah edaran yang betul-betul tidaklah produktif gitu. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pengaturan pengeras suara di bulan Ramadan ini? Ya, sekarang segala bentuk ketidakadilan ya, kalau saya katakan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi, narasi yang dihembuskan seolah-olah Islam itu perlu diatur-atur gitu ya oleh kebijakan-kebijakan manusia agar tercipta keharmonisan gitu, agar tercipta keselarasian gitu. Sebenarnya kan karena dominasi sistem sekuler inilah yang ada saat ini, sehingga umat itu kalau menurut saya perlu adanya persatuan, perlu bersatu untuk kembali kepada tuntunan syariat Islam yang dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan aturan manusia kayak tadi. Dan negeri dengan musim terbesar di dunia ini seharusnya harus segera sadar, kita harus kembali kepada Islam yang kafah gitu Ustaz. Kita harus kembali kepada syariat yang sempurna sehingga terwujud suatu negeri yang penuh dengan berkah Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berharap nih pemerintah mencabut ya sampai kepada ranah itu. Mencabut surat edaran ini agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ya. Itu harapan kita. Kepada umat Islam, kepada para cendekiawan gitu ya. Ini termasuk ormas, kita memberikan nasihat. Kita kasih masukan kepada mereka ya, supaya tidak lagi melanjutkan kebijakan ini. Juga kepada Menteri Agama khususnya. Pembatasan penggunaan pengeras suara ini ya, sesungguhnya test the water ya. Test the water musuh Islam dengan menggunakan tangan generasi-generasi muslim itu sendiri kalau menurut saya ya. Itu bukan pertama kalinya sebenarnya. Jika umat Islam itu diam, bukan tidak mungkin hal seperti ini akan terus dilakukan. Artinya akan ada surat edaran berikutnya mungkin yang lebih tegas lagi. Iya, justru kita harus bersuara agar tidak terulang lagi, intinya seperti itu. Ingat ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja ikatan-ikatan Islam akan terlepas satu persatu. Setiap kali satu ikatan terlepas, orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terlepas adalah al-hukum, pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sholat. Dan sekarang itu yang sudah terlepas. Ini peringatan dini yang Rasulullah sampaikan kurang lebih 13 abad yang lalu ya Ustazah. Musuh-musuh Islam itu akan melakukan berbagai cara untuk menghalangi kebangkitan, akan menghalangi kebangkitan umat Islam. Mereka akan lakukan itu, maka sikap terbaik yang harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah bersatu dan kita memahami jelas siapa sebenarnya musuh kita. Kita memerangi bukan sesama muslim, tapi siapa musuh kita. Jadi memang ada perang pemikiran yang Barat gencarkan, yang menuntut umat itu harus memahami konsep mana yang bertentangan dengan syariat Islam, mana yang tidak. Itu yang harus kita pahami di tengah-tengah umat. Jadi di sisi lain juga kita harus ada upaya untuk apa? Untuk penampakan pada umat segala bentuk rekayasa ide-ide yang datangnya dari Barat gitu ya, susup yang masuk ke tubuh kaum muslimin agar konsep batil itu lenyap dan kebenaran akan terjadi dan akan nampak di tengah kita umat Islam khususnya. Itu Ustazah. Baik. Alhamdulillah sahabat Megapolitan News Forum, kita sudah berada di penghujung acara. Marilah sama-sama kita mintakan kepada Ustazah pernyataan terakhir
untuk menegaskan tema yang terkait pada kali ini. Ya, lagi-lagi hal ini terjadi. Kita tahu ya saat ini bagaimana pengaruh dari pemikiran-pemikiran Barat begitu kuat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tentu saja kewajiban kita tidaklah berdiam diri. Kita harus berusaha untuk menyadarkan kaum muslimin untuk kembali kepada syariatnya, termasuk syiar-syiar agama Islam ini yang harusnya semakin dimasifkan, digalakkan, bukan justru semakin dipadamkan gitu ya. Jadi harus ada kekuatan kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin. Dengan adanya kebijakan ini kita bersuara bahwa kita kaum muslimin juga memahami makna toleransi, tapi pada hakikatnya kita juga ingin menjalankan syariat kita dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran Islam itu untuk semakin disyiarkan, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini, agar kita berharap Ramadan ini lebih bermakna, lebih membawa kepada kebaikan-kebaikan untuk kita, untuk umat Islam dan untuk seluruhnya. Dan kita berharap umat Islam menyadari bahwa ada senantiasa musuh-musuh Islam yang menggerogoti pemikiran-pemikiran kaum muslimin, dan harusnya kita sadar kita kembali kepada Islam yang seutuhnya, Islam kafah, Islam yang sempurna, yaitu sesuai dengan yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Itu sudah. Alhamdulillah. Sahabat, kita sama-sama ucapkan jazakillah khairul jaza kepada Ustazah Ida yang telah membersamai kita semua. Dan demi keberkahan acara ini, mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.